Assalamualaikum, Shalom teman-teman. Kami dari kelas TIFAB kelompok 15 dengan mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Farmasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar akan membawakan materi tentang pemeriksaan obat saat diterima, kenapa harus diperiksa, kelengkapan faktur PBF, beri contoh faktur, dan apa-apa saja yang harus diperiksa. Saya atas nama Patricia Novita dengan NIM 2001-096. Saya atas nama Elni Kadila dengan NIM 2001-3095. Saya atas nama Afilinda Tranitandian dengan NIM 2001-3094. Selamat menonton! Mengapa obat-obatan sebelum beredar harus diperiksa? Yang pertama, untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat dan bahan obat yang tidak memenuhi syarat mutu, keamanan, dan khasiat atau manfaat. Yang kedua, untuk menjamin kepastian hukum. PBF atau pedagang besar farmasi adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum dan memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, dan bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini saya akan menjelaskan kelengkapan faktor PBF. Contohnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor penerimaan barang. Untuk memastikan bahwa obat yang diterima dalam keadaan baik, sah dan sesuai dengan yang dipesan, maka dilakukan pemeriksaan saat obat diterima oleh bagian transito dengan menggunakan checklist. Pada faktor pembelian yang diterima dan rincian surat kirim barang. Dalam faktor ini beberapa hal perlu diperiksa, antara lain checklist yang berisi nama pemasok, nama barang, nomor batch, tanggal kadaluarsa, jumlah fisik dan keutuhan fisik produk. Yang kedua, faktor penyimpanan. Sistem penyimpanan obat biasanya menggunakan sistem first expire first out atau FIFO. Obat-obat yang tanggal kadaluarsanya lebih dekat dijual atau didistribusikan terlebih dahulu. Dalam faktor ini, beberapa hal perlu diperiksa, antara lain tanggal kadaluarsa. Untuk produk kemasan dos disimpan berdasarkan golongan obat, jenis obat, fast moving dan slow moving. Ini adalah penjelasan dari fast moving dan slow moving dan berdasarkan analisis efisiensi kerja. Sedangkan untuk produk cair disimpan pada bagian bawah rak untuk menghindari risiko terjatuh dalam pengambilan obat. Yang ketiga, faktor penerimaan pesanan. Penerimaan SP dilayani dengan beberapa cara, yaitu pemesanan melalui salesman di sarana kefarmasian pelanggan atau pesanan langsung melalui telepon atau fax mic. Apabila pesanan dilakukan melalui telepon, maka surat pesanan asli harus diserahkan pada saat obat diterima. Dalam faktor ini, beberapa hal perlu diperiksa, antara lain menggunakan SP atau surat pesanan khusus sesuai peruntukan, diterima dan ditandatangani langsung oleh apoteker penanggung jawab dan dibubuhi stempel asli, serta harus sesuai dengan jumlah pemesanan. Yang keempat, faktor pengiriman pesanan. Pengiriman obat dan bahan obat di BPF biasanya menggunakan jasa pihak ketiga yang telah terikat kontrak dan mampu menerapkan prinsip CDOB atau cara distribusi obat yang baik dalam pengiriman obat dan bahan obat. Dalam faktur ini, beberapa hal perlu diperiksa, antara lain nama outlet pemesan, nama barang, kekuatan sediaan, nomor batch, tanggal kadaluarsa, jumlah fisik, dan jumlah pemesanan. Yang kelima, faktor penagihan pembayaran. PBF biasanya melakukan penjualan secara kredit yang dilakukan oleh salesman melalui instruksi manajemen penjualan. Outlet membuat pesanan yang diserahkan ke salesman, kemudian dibuatkan faktur penjualan oleh faktoris, lalu barang dan faktur penjualan dikirimkan menuju outlet. Dalam faktur beberapa hal perlu diperiksa, antara lain tanda tangan APJ outlet, memberi stempel pada faktur penjualan, kemudian faktur penjualan asli diarsipkan oleh bagian piutang PBF untuk proses penagihan jatuh tempo. PBF beri contoh.
akan jasa pihak ketiga. Pesanan. Kalau dilihat di sini, terlihat kemana? Kok tidak lihat kamera? Iyo, astaga. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan komen ya. Dadah!